ular di sini. Sini penguasa siluman ular. Penguasanya di sini. Ya, sosok ular di sini. Astagfirullahaladzim. Setiap astagfirullahaladzim. Aman ya, Pak? Paling terbesar istananya ini. Oh, iya iya. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, untuk kesempatan kali ini saya menggantikan teman saya karena teman saya yang satunya lagi ada keperluan mendadak ya. Jadi saya juga yang menggantikan juga, dan alhamdulillah juga untuk kesempatan kali ini kita diberi kesehatan dan kelancaran juga karena kita masih bisa untuk cross check lokasi untuk kita nanti malam ya. Lebih tepatnya ini kita masih berada di lokasi Garut Samarang ya. Nah, ini juga masih ada di perkebunan warga juga, dan ini posisi siang hari, ini baru jam 3 ya, ini baru jam 3 siang hari karena masih ada juga warga yang beraktivitas di sekitaran kebun sini ya. Nah, di sini kita akan membuka mitos ya. Di sini kita akan membuka mitos ya. Konon katanya di sini menurut cerita-cerita warga sekitar ya yang berkebun di area sini, itu suka banyak sering melihat penampakan ya. Nah, dan kita belum bisa menegaskan atau kita belum bisa memastikan bahwa di sini ada penampakan apa ya. Dan yang intinya di sini terkadang warga suka sering melihat sosok ular ya, entah itu ular dohir ataupun ular dari makhluk-makhluk yang tak kasat mata ya. Karena kita juga belum tahu untuk lihat nanti malam, soalnya untuk di kita siang hari ini karena situasinya masih siang ya, jadi masih jam 3, jadi enggak terlalu menegangkan juga, tapi kita akan lihat nanti malam ya. Bisa dilihat juga untuk siang ini auranya masih enggak terlalu mistis ya, masih agak-agak aman ya. Cuman kita nggak tahu kalau nanti malam kita ke sini, insya Allah kalau misalkan dikasih kesempatan dan kita semua dikasih kelancaran kesehatan, dan ini juga cuacanya lumayan cerah tapi agak hujan-hujan kecil ya, yang agak gerimis ya. Mudah-mudahan untuk nanti malam kita bisa turun ke sini dan cuaca juga mendukung dan kita juga diberi kesehatan dan kelancaran juga semuanya ya. Nah, kita akan lanjut untuk melihat ke bagian atas ya. Nah, sebelah sini kawan ya. Nah, bisa dilihat di samping saya ini ada tumpukan batu besar, dan ada di samping juga ada pohon-pohon bambu. Nah, kalau katanya juga buat dari dengar dari cerita warga sekitar yang berkebun di sini. Nah, di area batu-batu ini, entah batu yang ini ataupun yang atas, kita juga kurang tahu ya, kita juga belum bisa memastikan. Katanya warga sering melihat penampakan sosok ular ya, entah itu ular dohir ataupun ular yang tak kasat mata ya, karena kita juga belum melihat jelas dengan mata kepala kita sendiri ya. Itu juga baru dengar dari cerita ya. Makanya kita hari ini cross check dulu lokasinya, kita lihat dulu medan-medannya juga ya, apakah terjal ataupun gimana ya. Dan ternyata medannya lumayan sangat terjal juga ya, jadi kayak tebing, ini kayak tebing ke atas juga bisa dilihat. Dan baru sampai sini juga ini auranya udah beda ya, ini sampai sini juga ini auranya udah beda ya, juga udah lumayan kayak ngap ya, jadi kayak habis jalan dari mana gitu, jadi kayak ada hambatan kayak gitu ya. Jadi yang bikin tertarik saya ini lihat ke atas sebelah sana ya, ke atas batu yang di sebelah sana, yang di belakang yang ada pohon pisang ya. Nah, kita agak lama kita akan maju ke atas ke sana ya. Ini di belakang pohon pisang ini ada batu besar juga, bisa lihat ini batu besar, ini pohon pisang ya. Nah, kalau dilihat dari ini jam 3 ya, kalau dilihat dari ini auranya sangat ini kata Babe juga, Babe lagi pegang kameranya ngeblur juga ya, berarti di sini auranya lumayan sangat besar juga. Dan saya pribadi juga rasanya kayak ngap ya, jadi kayak ada yang nahan gitu ya, jadi seperti gak ngam dan agak sedikit merinding juga nih walaupun sore hari ya. Nah, untuk tadi posisi masih di bawah itu masih aman ya. Biasanya kalau kita menelusuri siang hari, kalau untuk
cross check lokasi. Apa? Kalau posisi masih di bawah, kita masih aman ya. Tapi ketika udah kita naik ke atas, ke tempat tujuan yang kita inti, yang kita kejar, itu auranya suka beda ya. Auranya suka beda, dan ini juga lumayan ngap juga ya. Nah, kita akan terus aja naik ke atas. Agak terjeda sedikit barusan, ada sedikit gangguan ke properti kita, susah ke kamera kita, tiba-tiba ngeblank mati total. Nah, ini kita posisi udah di atas, dan lebih tepatnya ini saya ini tertarik ke batu yang ada di belakang saya di sini. Nah, di sini konon katanya kalau warga ini dulunya ini kayaknya ini jalan aktif ya dulunya, cuman sekarang bisa dilihat ini udah rumputnya udah lumayan mau tinggi-tinggi, berarti ini udah jarang yang lewat sini ya. Soalnya warga juga terkadang di sebelah sini, di area batu ini, entah tahu ada apa, kalau ngelewat sini suka takut ataupun merinding ya. Nah, teman-teman ya, ini di samping saya juga kayaknya ada yang mau nyerang. Ini di samping juga, ini kita ditangani dulu sama Babe ya. Nah, ini di samping saya agak sedikit ada tangan di sini. Ini baru jam 3 lebih ya. Di samping saya ini udah ada yang keluar ya. Ini udah ada yang keluar ya. Nah, kita akan coba maju mundur dulu di sebelah sini yang dekat batunya lagi. Nah, posisi kita mentok sampai sini ya. Kalau untuk menuju ke batu ya. Nah, bisa lihat lebih jelasnya ini ada batu, tumpukan batu besar. Nah, di sini yang sering diceritakan oleh warga-warga sekitar ya, di area batu sini ataupun batu yang di bawah ya. Saya lihatnya ini batunya ada tumpukan batu besar, dan di sebelah sini juga kayak ada lubang ya, kayak ada lubang sebelah sini juga. Nah, sebelah sini juga bisa dilihat ya. Nah, kayak ada lubang di sebelah sini juga bisa dilihat kawannya. Ini kayak ada lubang-lubang jalur untuk keluar masuk hewan ataupun yang lainnya juga. Kita juga kurang tahu ya, ini apakah ini jalur hewan-hewan biasa ataupun makhluk-makhluk yang tak kasat mata bisa dilihat ya. Nah, di sini. Nah, kalau untuk jalur sebelah sini kita mentok sampai sini ya. Ke sini gak ada jalan lagi karena ini udah terhalang batu juga. Paling kita ngambil jalur ke samping sebelah sini ya. Nah, di sini ya. Dan tadi juga ya, Babe ada sedikit berinteraksi dengan makhluk yang ada di area sebelah sini ya. Karena otomatis ketika kita masuk siang ke sini, udah tahu nanti malamnya mau turun, otomatis makhluk yang di area sini merasa terancam ya. Padahal kita menuju lokasi ini bukan untuk ngajak perang ataupun hal-hal yang tidak diinginkan juga ya. Kan di sini kita ingin membuka mitos ya. Apakah di sini benar adanya sesosok ular ataupun makhluk-makhluk sejenisnya juga, karena sering dibicarakan juga dari warga sekitar di sini sering menemukan penampakan ular ataupun yang lainnya juga ya. Entah itu ular dohir ataupun ular yang tak kasat mata juga ya, atau sejenisnya juga ya. Nah, kita akan coba ke bagian sebelah sini juga ya. Nah, ini juga kebetulan ada jalan untuk ke atas juga ya. Nah, kita ini ada jalan untuk ke atas juga, bisa dilihat nih. Kita dari sini ke sini jalan juga. Ini auranya juga ini udah beda ya. Ini auranya juga udah beda. Saya juga ini agak sedikit ngap juga ya. Soalnya nih tadi juga di sebelah samping saya ada yang mau nyerang juga. Kebetulan kita ke sini sama Babe juga ya. Jadi alhamdulillah bisa ditangani dulu untuk sementara waktu sama Babe juga. Nah, kita akan coba nanti malam insya Allah kita ya, kalau misalkan cuacanya bagus kita akan terjun ke sini ya. Ini kita untuk membuka mitos apakah betul di sini adanya sesosok ular ataupun makhluk-makhluk sejenis lainnya juga ya. Soalnya tadi juga saya belum tahu ya, itu yang menghadang kita yang di sebelah sini entah itu makhluk seperti apa, karena itu ditangani sama Babe sendiri ya. Nah, kita akan coba lanjut ke atas ya. Ini kita posisi udah di atas, di ujung ya, di atas batu, bisa dilihat ke bawah. Nah, ini di bawah. Nah, ini kita posisi di atas ya, bisa lihat ke bawah. Ini tebing ya, tebing tinggi, lumayan tinggi.
Ini yang di bawah ini batu juga ya, banyak batu-batu. Nah ini posisi kita ada di atas batu, dan di belakang kita juga bisa dilihat itu batu-batu besar, itu tumpukan batu besar. Entah di situ ada apa, soalnya auranya agak lumayan ini ya. Ini Pak, auranya lumayan kenceng juga. Saya juga lumayan agak takut juga ya, agak takut juga, tapi alhamdulillah saya juga ditemenin babi juga ya, jadi insya Allah aman ya. Bisa dilihat. Nah ini juga di samping kiri kanan saya ini ada 2 pohon ya, pohon nggak terlalu besar juga, tapi kayak ini kayak sejenis apa, gerbang ya, kayak sejenis gerbang, soalnya posisinya pas tepat samping kiri kanan ya. Ini pohon juga ya, jadi ini kayak sejenis gerbang ataupun kalau kata bahasa Sunda itu kayak apa, gapura ya, kayak gapura. Entah itu gapura berarti apa, karena kita kalau dilihat dengan mata kita sendiri ya, yang orang-orang biasa lah, ini kelihatannya kayak pohon, emang ini pohon ya, tapi nggak tahu ini di balik pohon ini ada apa ya. Soalnya untuk saya pribadi, saya nggak bisa melihat makhluk kita kasat mata juga, tapi saya bisa merasakan ya bahwanya di sini. Soalnya auranya beda juga ya, dari pertama dari bawah sampai atas auranya juga beda ya. Kalau dari bawah auranya tenang ya, nggak terlalu ini juga, nggak terlalu tegang juga, tapi pas kita naik ke atas auranya jadi udah mulai berubah, mulai tegang, dan ini juga udah mulai rasa juga, ini udah mulai agak capek juga ya. Nah, bisa dilihat. Nah, dan insya Allah untuk nanti malam ya, untuk nanti malam kita kalau dikasih kelancaran kesehatan ya, kita akan turun ke sini ya, insya Allah. Mudah-mudahan cuaca nanti malam bagus ya, nggak hujan, dan kita akan buktikan, kita akan buka mitos di sini. Di sini ada sesosok makhluk apa ya yang sering menampakkan diri ke warga-warga sekitar ya. Nah bisa didengar. Dan kebetulan juga kan kita pas penutupan juga di bawah batu ini kayak ada suara desisan ya, kayak ada suara desisan ya. Nah kita gak nunggu lama-lama juga ya, karena kita juga gak mau ambil resiko juga. Nah kita kita tutup aja langsung ya. Dan sebelumnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang enak, ada kurang ini, mohon maaf sekali ya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, dan subscribe ya, dan nyalakan notifikasinya biar ketika channel kita update video-video terbaru kalian udah tahu, jadi langsung aja ya, jangan lupa ditonton ya. Kalau buat kalian yang ada rekomendasian tempat di mana ya, bisa langsung di komen aja ya. Jadi terima kasih banyak, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa min syarri ma yanzilu minas syama wa min syarri ma yaghru. Bisa sore. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan video tadi siang kita ya, walaupun siangnya bukan sama saya ya yang memimpin video ini pada siang ya, karena kan ada beberapa kendala, ada urusan, jadi saya nggak melakukan ngecekan pengontrolan siang gitu ya. Jadi alhamdulillah ya diwakili sama Nyik ya, yang biasa sebagai memegang kamera ya kalau malam. Alhamdulillah ya, saya sekarang bisa ikut untuk penelusuran kali ini ya. Ya tak lupa juga sebelumnya saya mohon doanya ya kepada sahabat semua, semoga saya dan kru khususnya Babe disehatkan ya, sehatkan jasmani maupun rohani, dijauhkan dari mara bahaya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga saya berterima kasih kepada semua teman-teman yang sering nonton video kami, channel-channel kami ya. Semoga Anda semua diberi keberkahan dan diberikan umur yang panjang, amin ya rabbal alamin. Nah, tanpa perlu berlama-lama ya, kita ikuti si Babe udah di atas, udah jauh ya, udah jauh ya, kita naik ke atas aja. Bismillah.
kita membuka mitos di sini. Yang kata orang di sini dulunya banyak sekali penampakan. Jadi kita malam ini menelusurin apakah benar tempat ini yang pernah dikatakan masyarakat di sini, yang tempat katanya ada ular, ada segala macam apa-apa gitu. Jadi kita pengen tahu. Malam ini kita sengaja datang ke sini di perkebunan yang luas areanya. Kalau saya merasakan hari ini memang kita sudah ada di atas, sudah ada yang melihat kita 2 orang. Oh udah dipantau kita lagi Beh? Ya sudah. Jadi di atas tuh sudah ada 2 orang yang lihat. Itu seperti apa tuh Beh? Kayak wujudnya gitu. Di sini aki-aki ya satu, dan di situ wanita tapi ular. Oh. Jadi siluman ular di sini. Ini penguasa siluman ular. Penguasanya di sini. Ya. Dan aki-aki ini saya juga belum tahu siapa. Nanti kita coba pengen tahu kalau kita sudah di atas. Kalau kita pengen tahu. Tapi selain dari mereka, apakah ada lagi tuh Beh? Belum kelihatan. Ini baru 2 yang ada kelihatan. Yang memantau terus kita ya. Seorang perempuan setengah tua. Ya sekitar kalau di umur manusia ya sekitar 70 atau 65 tahunan. Oh, itu ya sekitar 70-an lah. Umur manusia ya gitu. Ya di umur manusia. Dan laki-laki gini juga sama sekitar umur 70 sama. Apa dia suami istri kita juga belum tahu. Ya kita lanjutkan ke atas. Ya kita lanjutkan dulu pemirsa ke atas. Di atas itu udah ada. Di samping areanya yang menanjak terus ya, dan malam ini kita udah hampir mau jam 1 malam ya di tempat ini. Ya mudah-mudahan kita dikasih keselamatan ya ketika melakukan penelusuran ini dan bisa mencari informasi-informasi ya tentang tempat ini ya. Lanjut sampai udah ke atas. Assalamualaikum wa ibadillahi sholihin. Assalamualaikum ya sahibul wilayah yang ada di tempat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami tidak bermaksud untuk mengacau Anda yang ada di atas, tapi kami minta juga kami jangan dikacau atau menghalangi jalan kami. Di sini di sosok ular di sini. Satu ini. Di sinilah sosok ular. Ada kayak bak ya. Ya, ini bak buat ini. Nah, Nyiram di sini astagfirullahaladzim. Mas. La haula wala quwata illa billah. Jadi
perempuan tua itu jelma jadi wanita muda. Oh, sekarang Sekitar di berubah umur gitu. ya sekitar umur 30 tahunan. Jadi coba para pemirsa melihat ini di atas batu ini duduk. Di atas. Ya, dia nggak bisa disorot lagi, nggak mau lagi. Dia mau disorot itu. Heeh. Jadi apakah udah ada interaksi itu atau gimana? Nah, di sini sosok ular. Oh, batunya itu. Ya, di sini. Kamera coba di sini aja. Dekat lubangnya itu. Ya. Nah, di sini pada atas ini penguasa ular. Nah. Maka ada desahan-desahan tadi itu di daerah sini, sini. Jadi ular itu melilit penuh ini bukit ini gede. Cuman dia kepalanya seorang perempuan tua, tapi dia menjelma bisa menjadi muda. Tergantung orang yang dia lihat. Kalau kita anak muda, dia jadi muda. gitu ya. Ya. Cuman tadi aki-aki ada di sini, ini nggak kelihatan kan mana? Apa di pojok sebelah sana? Kita juga belum tahu. Coba kita rabas. Di sini di dalam ini ada ini rumah ini. Di dalam ini rumah. Jadi para pemirsa, kalau yang mata batin nyokap ini rumah. Jadi ini pintu. Yang berlubang itu pintu gitu. Ya, ini pintu dia nih. Dan ini rumah untuk kaum bangsa dia. Oh, Dan di sini juga ada sebangsa pusaka. ada juga pusaka di Ada. sana. Pusaka ada. Setiap astagfirullahaladzim. Nih, bilang-bilang pusaka itu yang ada yang apa? Nongol ya, Be? Iya. Kita turun dari bawah, kita ke atas ke sebelah sana coba. Sananya. Masuknya. Karena di sini medannya kita tidak bisa naik miring. Kita 65 derajat, 70 derajat. Kalau miring, Dan nggak ada jalannya juga. Ini saking jarang ada orang kesini ya sampai nggak ada bekas tapak kaki sini. Kebanyakannya rumput semua. Sebentar. Aduh. nah ini batu sama dia penguasa di bawah atas. Jadi ini rumah. Ini pemirsa, ini sebenarnya rumah istana ini. Di batu ini ya itu Ya. ya. Kalau dilihat secara Ini kasat batu. mata ya. Ya, tapi kalau dia ini istana sebenarnya. Rumah dia nih. Kayak kerajaan gitu Ya, atau cuma istana doang gitu. kerajaan seperti kerajaan dia siluman. Jadi kayak ya istana dia lah, istana dedemit dia. Tempat mungkin dia istirahat gitu. Ada interaksi dari dia? Belum ini. Belum. Belum. Itu tadi kita naik dari sini nih. Ke atas Kita ya. coba dulu nanti naik. Ini bekas kita tadi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahu akbar. Di sini banyak sekali nih barang. Masya Allah. Oh, di atas ini. Ya.
Ini banyak barang, banyak pusaka mungkin ya di sebelah sana, karena kita ini udah di atas batu yang tadi ya, di atasnya. Kalau diibaratkan kita lagi berada di atas rumah Nih, ya Pak, aman ya Ray? paling terbesar istananya ini. Oh iya iya. Wah, batu besar ini. Benar istana dia ini. Jadi ini pemirsa, kalau dilihat ini kayak batu aja. Sebenarnya ini istana ini bukan batu. Kalau dilihat memang kayak batu. Tapi kalau orang yang kasat mata ini sebenarnya istana, kayak rumah dia itu. Dan orang juga. Nah, di dalam ini istana. Jadi nih lubang tuh istana, di dalam dia ini istana. Maka sekarang dia ada di dalam ini. Masuk gitu. Iya, dia tahu kita kesini, dia malah masuk. Nggak ada yang bisa dibawa interaksi ya. Iyalah, itulah mungkin karena Babe lumayan berisi lah powernya. Jadi yang di sini itu malah pada masuk ya ke dalam batu itu. Jadi untuk menggali informasi di sini nih kurang, nggak ada yang bisa diajak berkomunikasi ya dengan Babe. Babe mukul-mukul kayak gitu, yang dikhawatirkan ular johirnya ya gitu, yang dikhawatirkan itu, hingga Babe menepuk-nepuk rumput-rumput ini. Nah ini dia lama. Ini masih Sangat luas dia. Jadi ini udah kayak gunung batu ya. Gunung batu ya ini, sehingga ini nggak ditanamin warga karena saking terjalnya tanahnya. Ini kita masih Astagfirullahaladzim. Sini teman, ada genderuwo. ini sini. Tidak bersahabat. Pohon ini ya Allah. Tiba angin gitu ya. Nih, tiba-tiba angin besar ya sih. Tuh ada suara kayak katak, tapi ini di atas pohon gitu. Ada suara katak tapi di atas pohon. Ya coba naik nih. Ini udah naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim.
kayak mendaki gunung ini mah. Aduh, ini Sudah mulai ada angin teman. Nah, disinilah. Ini lain dengan yang di bawah. oh, beda lagi tempat Beda. kawasannya. Ini kuntilanak sini. Ini yang bikin orang suka sakit, pusing kalau ke kebun nih. Oh, sebelah sini Ya ini. yang sering ganggu orang gitu. Ya. Oh, ini nggak ditanamin ya. Enggak. Cuma sengaja Ini mungkin karena banyak gangguan atau gimana, Bang? gangguan. Ya, sehingga ini nggak ditanamin orang. Awas. Ini di sini kucing. Ada lagi. Aduh, banyak berarti. Nih, batu ini ular sama kucing hitam ini. Tuh. Dia nangkring di atas pohon yang goyang. Tuh ada. Maka saya kepancing ke sini tadinya. Ya, kenapa kami naik terus ke atas ya? Karena masih penasaran ya tentang tempat-tempat ini, dan karena tadi mungkin yang di bawah kurang ada informasi ya, kurang ada informasi dan nggak ada yang berinteraksi ya. Yang mudah-mudahan kita ke depannya sini bisa tahu lah informasi tentang tempat ini. Di sini auranya sangat berat. Di sini Ini di pohon yang ada kayunya nih. batu ya tuh, batu. Ya. Ya. Ini usil. Sangat usil nih. Usil ke orang itu. Ya, Jadi yang suka kalau orang kerja suka ditepuk gitu. pulang orang pusing. Oh, suka nemplok di Ah, badan gitu. badan Di kepala. sakit-sakit. Sini nih. Tadi kita siang tidak masuk ke sini, tapi malam ada petunjuk saya ke sini. Terus ke sini ya. Ya, Ini kayak batu semua nih. ini yang bahaya. Ini pohonnya, Ya, di pohon tapi ada batu. bawahnya ya. Tapi ada informasi ya, Be? Ada yang bisa berinteraksi gitu? Di sini ada sebangsa kulit maung, Itu berbentuk pusaka atau gimana, Be? pusaka, tapi kulit maung. Itu kenapa, Be? Nah, Hmm? jadi kenapa itu kulit maung? Karena di sini sudah macan hitam, kumang hitam. Kulit maung ya, yang jadi saya pertanyaan, kenapa kulit maung suka ada di jadiin pusaka atau tanam gitu, Be? Kenapa Ya, tuh? itulah orang-orang dulu-dulu memakainya gitu. Jadi kalau orang dulu-dulu itu, kalau nggak ada zaman dulu susah kain, susah kulit, Oh, apa dia berburu dapat gitu, nah itu dibikin buat wapak. oh, kayak di tulisan-tulisan gitu ya? Ya, Kayak wapak. karena dulu kan beda, sekarang banyak kain, banyak kertas. Dulu kan susah. Kalau daun kan cepat hilang, kalau kulit itu nyerap. Oh, jadi di dalam kulit itu ada khasiatnya atau ada aura-aura tertentu gitu ya? Ya, maka disinilah sebenarnya sumber istana dia nih, dari sana ke bawah nih. Maka ini sebenarnya rumah dia. Jadi ini, astagfirullah. Allah.
Ini ada yang Ngegetin. coba nembak dari dalam. Langsung dia keluar gitu. Nembak seperti energi, tapi dari dalam ini. Dalam Dia nggak keluar. dalam batu ini. Ya, Jadi memang ini kita masuk ke area ibaratnya perkampungan ya, Beh. ya kampung dia ini. Perkampungan dia. Dari jual goib, ahli goib yang ada di sini. Wujud, mewujud. Tunjukkan identitas. Saya tahu ini tempat kamu di sini, kampung kamu ini. Tiga penjuru, 1, 2, 3 tiang. Kok itu bentuknya kotak gitu? Ya, disinilah letaknya. Oh, karena ini paling tinggi ya di antara batu-batu yang tadi ya. Kita udah masuk ke tempat yang paling tinggi ini. Kita yang masuknya tempat yang paling sakral. Tapi ini masih dikuasai sama ular itu atau beda Ular lagi? ini masih. Hah? Masih. Masih kawan-kawannya gitu. Jadi ini 3. Coba dari sini kamera. Nah itu. Oh, ibaratnya ini kayak buat duduk ya pemimpin. Ini yang lainnya. Yang lainnya mungkin kayak Jadi tempat dia duduk pasukan itu, ya. di sini bosnya. Di sini pemimpinnya Ya. gitu. Jadi tempat dia kalau istilahnya meeting atau Kalau ada perkumpulan gitu. ya ke sini seperti kayak mimbar dia. Jadi untuk kondisi sekarang gimana, Beh? Nih, Angin saja sudah turun menderu. Marah dia sebenarnya. sini sebenarnya ya. Iya. Kita ke sini. Jadi memang nggak ada yang bisa berinteraksi gitu, Beh. Ini angin. Yang ini yang mau berinteraksi malah nih. Yang di pohon ini nih. Ya, ini yang mau berinteraksi. Pohon gede ya. Ya. Jadi kamera kita pemirsa ngeblur katanya, kata kameramen saya gitu. Memang di sini orbnya juga banyak. Energi-energinya gitu. Energi orb itu energi yang dikeluarkan oleh metafisik makhluk kasat mata. Jadi ketika ada orb pasti ada makhluk kasat mata karena dia mengeluarkan energi. Ini angin kencang sekali nih. Allahu Akbar. Ya. Karena dia yang mulai dulu, tongkat saya sampai mental. Jadi dia keluar dari sini tadi, wajahnya keluar dari sini. Dia ada di dalam ini. Dalam sini. Ya, perempuan, tapi beringas. Nggak ada interaksi sama dia gitu. Angin tiba-tiba berhenti ini. Ya, ini yang mulainya bermasalah nih.
Itu wujudnya perempuan biasa atau gimana betul? Dia perempuan biasa, tapi dia ganas. Tapi yang Jadi yang tukang kebun di sini nih suka diganggu sama dia, suka sakit. Jadi kalau yang perempuannya itu sakit, kalau yang misalnya laki-lakinya itu karena dia perempuan, dia suka gitu. terus kayak masalah sama dia gitu. Iya, dia senang. Makanya ngikut gitu ya. Gitu. Ya, nanti dia pulang ikut ke rumah, nanti anaknya lah yang rewel atau ribut. Jadi kayak nggak ini lah dia nih. Ini namanya, aduh, susah banget nyebutnya nih. Ya Allah. Oh, jangan terlalu dekat udah ini. Kejauhan sedikit. Ini dia masih ngegerung nih. Oh, masih belum bisa berinteraksi baik ya gitu. Saya akan lepaskan, tapi sebut namanya dulu. Malah namanya. Malah Ya, itu tadi namanya Malah. Jadi ini yang di sini nih Malah. dia yang sering ganggu di sini gitu. Tapi Dia usil sama ini, suka sama orang yang kerja malah. Jadi di situ memang tempat dia ngumpul, tapi itu juga dia ngumpul tidak setiap hari. Nah, yang ngumpul di jadi sini. malam-malam tertentu aja dia gitu. Malam-malam tertentu. Jadi kalau dia misalnya 1 tahun 2 kali atau bulan-bulan apa ya, dia ngumpul di sini. Pasukan di sini ya. Ya, jadi seluruh dari sini disitulah tempatnya. Wajengannya di situ. Maka setuju bosnya. Jadi ini masih satu Jarul sama Kampomas, maka dikasih palang 3. Nah, jadi di bawah Cihuni apa? Bukan Cihuni. Yang di bawah itu ya. Yang bawah Kampomas ke sini. Masih satu aliran gitu. Satu aliran. Abah, saya nggak takut. Abah baik, saya baik. Tapi kalau Abah mulai duluan, saya terpaksa. Saya nggak mau cari masalah di sini. Oh, ini anaknya. Oh, anak si Abah itu. Ya. Kamu seorang pendatang ke sini bikin rusak, dia bilang. Bikin Dia onar bilang ke gitu saya ya. begitu. Jadi dia nggak suka, malah membuka tabir dia yang ada di sini. Terus itu ngobrol apa lagi Pak, itu ada Mulai angin. Ya Rijal Gaib, kami kesini bukan mau merusak, enggak. Saya tahu kamu mendatangkan ini bala tentara. Sekarang banyak bala tentara dia nih. sekarang Ya, hampir kumpul, yang dari bawah juga naik. semua pada naik sini ya. Ya,
Cuman yang dari sana ya enggak, Beda jalur ya. beda. Baik sana. Ya, jadi setelah tadi kan Bab Babe, ha ya ain shad ha mim rin sin qaf la halla wala quwata illa billahil azim. Ya ibadullah, ya ibadullah. Kalau mau tarung saya siap tarung. Oh, jadi di sini juga ada yang meninggal dulunya. ini meninggalnya sakit atau gimana tuh, Be? Meninggal waktu zaman perang. Jadi dikuburkan di sini gitu. Iya, dikuburnya di sini, daerah belak dalam sini. Itu prajurit dari siapa tuh? Dari Suryo Oh, yang suka ngemaling-ngemaling. ini juga lokasi ini ada kuburan dari DI ya, Be? Ya, DI. cuman jadi tanam begitu tanpa batu, cuman dikasih batu-batu gitu aja kecil. Bisa masuk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tok, saya di sini. Turun. Ane Bude Langka. Oh, Cipotole. Allah. Thailand, Jalan, Balkan, hadir. Turun. Lokasinya sangat berat ya, dan sehingga Karo siap tarung. Karo siap tarung. Hujud. Matole. Turun. Allah.
Separuh pasukannya sudah pergi. Ini dari Siang Lawang, dari mana datang? Pada datang semua ke sini. Ya, Ya, sehingga energi yang dihasilkan menimbulkan angin ya Pak ini. energi ini bukan angin. Ini gitu ya. Tapi kita punya juga datang. Jadi benturan angin antara angin panas dengan angin dingin. Nah. Ini kita dari tengah tempat ini yang nggak terurus ya. Jadi di sini pemirsa sangat berat sebenarnya. Nah, ini kita berada di semak-semak nih. Ini kebun kopi apa bukan ya? Bukan itu, Hah? bukan. Ini bukan ya? Ini sangat berat. Maka belum ini. Ya ini udah kayaknya udah tahunan nih nggak diurus nih tempat ini. Ya, ini Ya, bukan kopi ya? Bahan ini singkong nih. Sudah tidak diurus. Di tengah-tengah. Jadi sekarang dia sudah menggeser ke sana. Jadi dari sini, dari Siang Lawang, dari Curug itu juga ke Seru sini juga gitu. ya. Tapi penguasa yang asli di sini itu siapa tuh? Lurah, siluman ular sini. Yang tadi di bawah? Ya, yang perempuan. Mm. Jadi yang lain kesini itu karena undangan tadi gimana kita diundang? Diundang sama dia. Karena dia benci sama saya. Mm. Alhamdulillah ya. Nah, kita masih dilindungi Allah ya. Karena adanya saya di sini, dia bilang Jadi menghambat dia gitu. menghambat kerja Di dia. menetralkan juga tempat ini ya. Ya, menghambat dia kerja dia. Sedangkan kita nggak mau apa-apa gitu. Mm. Jadi ada di sini pusaka yang dia tawarkan. Supaya kita nggak ganggu sini. Ya, ada suatu pusaka. Cuman pusaka itu yang tidak kita minatin gitu. Bertak keris, kulit macan. Ya, ya. Nah itu. Kayak buat kekebalan-kekebalan gitu ya. Ya, kayak terus kayak wapak-wapak zaman dulu gitu. Akar bahar. Memakai para Jawara-jawara gitu. ya jawara-jawara. Jadi di sini tadi ada korin satu, berarti ada yang Dikuburkan di sini. iya, tapi nggak tahu di mana korin. Karena dia juga langsung lari, nggak mau tahu tempatnya di mana, Nggak menunjukkan di mana Iya. ya lokasinya. langsung menghilang. Menghilangnya Ke atas. ke Lah, atas sana, terbangnya ke sana. itu yang menjadikan tempat ini nggak terurus. Apakah dia juga mempengaruhi? Mempengaruhi dia energinya. Jadi orang kesini tuh malas. Malas ya, malas untuk ini, malas untuk dibabat ini ya. Maka di sini tidak ada satu binatang, jauh tidak ada. Ini dulu ini energi. Dan juga memang cuaca, separuh energi, separuh cuaca, jadi nggak terlalu menghambat. Jadi bukan termasuk jurik juga. Kita nggak usah takut dengan makhluk-makhluk yang ingin menguasai manusia melalui akar pikiran. Maka di sini orang setiap pulang dari sini badan sakit retak. Banyakannya sakit ya gitu. Ya, Tapi yang punya kebun gimana yang punya kebun yang tiap hari ke sini itu? Karena udah biasa atau gimana itu? karena sudah terbiasa, dia juga udah lama-lama dia suka.
Oh, Dan juga saya ada yang satu privasi yang tidak bisa diutarakan, nanti di arus di belakang ini. di belakang layar. Itu ada. Ya. Maka bisa membuat suatu kebun ke atas tempatnya. Itu ada. Kalau istilahnya bukan sembarang lah, masih ada turunan di sini. Dari sini ya gitu ya. Ya. Kalau yang lain nggak kuat. Oh ya, jadi ada nasab ya mungkin ya. Nasab sehingga dia bisa berjalan normal ya di sini. Ya, berjalan normal gitu. Kalau orang-orang di luar nasab nggak bisa. Ya gitulah. Nah, kita ke sana dulu. Sekalian kita turun. Kalau di sana sudah nggak ada, sepi, bawah sepi. Yang di atas ini memang racun. Yang masih terus mantau kita gitu. Ya. Jadi gundurwo juga banyak. Tadi di sini itu. Ya. Saya memang ini tempat ini bukan tempat kaleng-kaleng ya. Ya. Ya gitu. Gundurwo, macan kumbang, kunti juga ada. Ada Ular di bawah batu. Itu jadi itu istana di bawah itu. Di dalam batu itu sebenarnya luas itu. Jadi di dalam batu itu sebenarnya kalau orang bisa tembus itu luas. Kayak rumah gitu, kayak istana. Itu tempat dia para lelebut. Jadi kalau bisa disebutkan ini seperti kampung lelembut gitu, bagaimana tuh? Ya. Maka ini kampungnya ya. ini nggak bisa diganggu nih batu ini. Nanti akan penyakit yang di sini. Tuh. Maka batu ini agak beda dari yang lain. Di mana tempat ada pusaka pasti tertutup rumput. Nih. Di mana yang tidak ada pusaka pasti terbuka kering. Karena dia tutup. Itu ada pusaka juga Ya. di dalam itu. Pusaka semua di sini banyak, paling banyak banget. Itu kenapa pusaka sampai ngumpul di sini itu, Beh? Kenapa tuh? Apakah dikumpulkan dulunya sama seseorang sehingga bertempat di sini, atau karena ada hal lain gitu? Ini pusaka ini hadirnya dari pembawaan jurik-jurik yang dari mana ini, karena ini kan karena dekat istana dia tuh dikubur. Nah, jadi maka di setiap ini dia rumah, di setiap ini rumah dia nyimpan barang. Iya benar. Nah, ya kayak piring, Ya, kayak mangkok-mangkok gitu. ibaratnya gitu ya. Ya, tapi dari emas. Di sini tuh. Ya, Ya, kalau berujung emas itu kan pusaka-pusaka emas pasti berujungnya wadal gitu ya, Beh. ya. Itu kan karena udah pusaka gede-gede itu bisa gampang cairkan uang gitu. Di situ ada mantau kita dari atas. Nih. Itu yang menjaga sini. Oh, Itu yang di pusaka atas. gitu. Ya. Nah, di sini ini namanya, ini gampang ini kenal nih namanya nih. Nih, ini namanya seperti nama-nama orang Sunda nih. Nah, nih. Namanya seperti nama orang Sunda. Tapi dia baik atau gimana tuh, Beh? Dia sebangsa, separuh monyet, separuh manusia nih. Tapi bukan semua monyet. Oh, tapi bukan Korean gitu. Bukan, jadi badan monyet, kepala manusia. Nih. Dia jadi badannya ini berupa Monyet monyet, kayak monyet yang tangan apa? panjang gitu. Panjang, cuman kepalanya manusia. Oh. Nah, ini kepala nama manusia. Dia Biasanya, pakai- tapi dia baik, dia nggak ngerespon masalah itu, dia enggak. Malah dia
senyum kayak tertawa gitu aja. Dia nggak galak ini. Dia baik. Oh, dia yang asli di sini gitu dia juga? Bukan, Bukan. bukan dia. Oh, jadi dia ke sini cuma datang doang, gitu, pengen Dia lihat pendatang. kita gitu, Ya, gitu deh. Aslinya dia tempatnya di mana gitu? aslinya dia dari apa? Dari bawah ini, dekat Katomas, daerah Katomas dia. Tapi bukan di dekat Katomasnya, tapi di bawahnya. Bawahnya ya. Ya, aslinya dari situ. Malah dari sana dia main ke sini. Karena ada undangan orang sini, dari sana kan ribut ke sini. Dia Ya. ngikut, tapi dia lihat kita langsung dia pergi pulang. Heeh. Karena ini masih muda. Orangnya masih muda. Nih, ya. Jadi dia itu sebangsa siluman gitu, Beh. Siluman dia. Tapi kalau berbentuknya manusia, Jadi dia berbentuk, dia jadi bentuknya kalau di bawah badannya ini seperti melihat yang tangannya sampai ke bawah tuh kayak gorila, tapi di kepalanya itu dia manusia. Dia berupa aki-aki. Dia bisa berupa muda, bisa berupa aki-aki. Nah, bebas itu dia. gitu ya. Dia bisa. Cuman dia bukan dari sini. Dia hanya ke sini karena undangan tadi. Undangannya dari sana sama dari bawah itu kita tadi dikelilingin. Maka dia bilang, untung kita kuat, kalau kita nggak kuat, kita turun Tumbang dari ya? sini, gelo. Bisa tumbang. Iya, gila, dia bilang. Ya, alhamdulillah ya. Ya. Berkat pertolongan Allah juga ya. Kita dikasih selamat ya. Alhamdulillah. Maka semua juga binatang burung, binatang pun apa yang ada di sini tidak ada bersuara, jadi menyingkir. Jadi dia datang tanpa pasukan suara, dia datang langsung nyergap. Langsung gitu. Ya, jadi tanpa kode. Kalau di sana masih ada kode. Kalau ini nggak ada kode, langsung blak. Ya, nyergap. Jadi nyerangnya secara tiba-tiba. Gitu Nyerang sama tiba-tiba kepala. Nah, pulang itu langsung oleng. Kalau sudah oleng, ya kadang buka baju tinggal kancut, mending pakai kancut. Kalau bugil gimana pulang? Maripo. Itulah. Bukan porno pemirsa. Itu kalau sudah gila kayak begitulah. Lupa segala-galanya. Karena kan pikirannya dikuasai oleh Jin makhluk ini lain, yang pada ada ya. kesini ya. Malah dia mau pulang, silakan. Pulang. Dia pulang deh. Pulangnya kalau ke sana ke arah mana tuh? Dia pulangnya ke arah sana. Oh, Ini ke arah sana. pulangnya ke arah kanan gitu. Iya, Ke kiri gitu. Iya. Saya nggak tahu posisi di sini di mana. Dia pulangnya ke sana. Bingung kan, ini kan lumayan luas lah. Luas. Dan jika dia nggak ngasih tahu ya mau kemana pulangnya gitu. Jadi di sini kalau babat pertama hutan sini, di sini ya bahaya. Nggak tahu sini kebun orang mana gitu juga nggak tahu. Pasti ada yang sakit. Tapi insya Allah lah. Insya Allah. Karena memang dari sininya juga apa? Kalau di sini kan hitam, iprit semua nih. Jadi nggak ada putih di sini nih. Jadi di sini nih tidak ada yang putih. Ini. Dikuasainya oleh golongan hitam. Gitu. Ya, golongan hitam. Jadi kalau istilahnya, jadi golongan-golongan pendekar atau para karuhun. Dulunya ya. Yang nempatin tempat ini. Jadi golongan-golongan yang aliran hitam. Gitu. Maka kalau kita baca doa, baca apa tuh, mereka tutup telinga. Kayak panas gitu. Ya, kayak panas. Terus mukanya langsung berubah merah semua, kayak kebakar itu. Dia nutup telinga. Sini. Yang tidak nutup telinga aja cuma 2-3 orang, tapi itu yang baik. Nah, kita turun ke bawah. Nah, saya
Ini kan kita lagi penelusuran saya malam ini bersama tim sampai di sini dulu pemirsa, karena yang penting di sini memang auranya besar, dikuasain oleh ular dan oleh aki-aki tua. Nama aki-aki tua itu namanya Cing Udin yang di sini. Kacang Udin lah panggilannya. Akang. Ya, Kang Udin. Yang megang sini Kang Udin, laki-lakinya. Dia sekitar berumur 70 tahun. Dan perempuannya ini yang tadi saya bilang itu namanya Pejalmaan Malah namanya. Itu Ular. anaknya gitu. Ya. Jadi dia itu bisa berupa wanita setengah baya, bisa juga seperti ular. Jadi berbentuk iblis ya, itu dia. Karena dia siluman. Jadi dia bukan karuhun. Kalau karuhun yang di bawah. Nah, itu yang disebut Ki Lodaya. Nah, itu karuhun. Dan di sini ini udah Kalau dikuasai ini oleh siluman termasuk ya. siluman. Ini. Maka banyak orang suka sakit kepala ataupun tiba-tiba badan gak enak kalau lagi pas ngerja, itu ulah dia dipegang. Jadi dia megang gitu, efeknya kepala pusing atau badan nggak enak, pegel-pegel, itu ulah dia. Tapi insya Allah kalau kedepannya ini tempat gimana be? Aman gimana? Kalau di sini dia sudah kenal dengan orang yang di sini, Ngebonnya gitu ya? dia nggak masalah. Nggak masalah. Tapi kalau ada orang baru lagi yang bikin ngebon sini, Ataupun orang yang lewat ke sini ya, nah, cari orang burung yang lewat apa ya bisa dia mengganggu gitu. mengganggu dianggapnya. Maka jangan diganggu tanaman ini. Nah, sampai di sini dulu pemirsa. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya, teman-teman, penelusuran kita di bukit ini ya. Nah, memang sih ini untuk aura-aura di sini memang sangat berat ya, karena ini pusatnya, pusat semua jin atau siluman sini ya. Sehingga tadi juga yang aslinya bukan di sini, karena dia diundang kan dari pelosok mana-mana gitu, pelosok dari area-area sini ya, diundang ke sini ya untuk menghadapi Babeh ya khususnya ya. Alhamdulillah dengan izin Allah kita masih dikasih keselamatan, dan mudah-mudahan untuk depannya kita dikasih keselamatan terus ya, karena kita resikonya sangat besar ya untuk masuk tempat-tempat seperti ini, apalagi pada malam hari. Mungkin anda semua ya yang mempunyai kelebihan dalam indera ketujuh atau penglihatan bisa tahu lah tentang adanya tempat ini. Dan yang bikin aneh itu kan banyak keanehan lah di tempat ini, seperti adanya batu-batu yang batu-batu gitu yang berceceran di tempat ini ya. Itulah yang menjadi keanehan dan keistimewaan tempat ini ya. Mungkin itu dulu ya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, bila ada hal-hal yang menyinggung para penonton, mohon maaf. Bukannya kami mau menguji keberanian kami, bukannya Babeh juga mau memamerkan ilmunya, karena kita semua ini sebagai manusia kan punya kelebihan dan kekurangan juga. Dan sebagai salah satu syiar kita supaya kita tidak terjerumus ke dalam aliran-aliran perdukunan atau aliran-aliran sesat ya. Terus bimbing diri dengan agama yang kuat ya, dekatkan diri kepada Allah supaya terhindar dari kemusyrikan-kemusyrikan,
itu dulu ya, saya tutup aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.